Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasdania Putri dengan NPM 24041001023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara. Menjawab soal yang pertama. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dianalisis menggunakan sudut pandang network governance. Mengingat karakter pandemi sebagai wicked problems yang bersifat kompleks, lintas sektor, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga mempengaruhi stabilitas ekonomi, sistem pendidikan, ketenagakerjaan, serta kehidupan sosial masyarakat. Kompleksitas ini menuntut keterlibatan berbagai aktor di luar struktur birokrasi pemerintah tradisional. Dalam kerangka teori network governance, kapasitas negara dianggap terbatas, sehingga pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya penyedia solusi publik. Pada fase awal pandemi, keterbatasan infrastruktur kesehatan, tenaga medis, serta ketersediaan alat kesehatan menunjukkan bahwa negara tidak mampu menangani krisis secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah secara eksplisit mendorong pendekatan kolaboratif melalui keterlibatan berbagai aktor non-negara. Pernyataan resmi pemerintah yang menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong mencerminkan pergeseran dari model government menuju governance, khususnya pada tata kelola berbasis jaringan. Kemudian, konteks desentralisasi di Indonesia semakin memperkuat penerapan network governance. Dalam sistem pemerintahan desentralistik, pemerintah daerah memiliki kewenangan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk kesehatan. Pemerintah pusat berperan menetapkan kebijakan makro dan kerangka regulasi, sementara pemerintah daerah menyesuaikan implementasinya berdasarkan kondisi lokal. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara horizontal dan berbasis koordinasi, bukan semata-mata melalui mekanisme hierarkis. Dalam implementasinya, terdapat beberapa aktor utama yang terlibat. Pemerintah pusat berperan sebagai pengarah dan koordinator. Pemerintah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional seperti PPKM, testing, tracing, treatment, dan vaksinasi. Satgas tidak bekerja sendiri, namun menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan langsung di lapangan. Pemerintah daerah mengelola rumah sakit daerah, puskesmas, dan melakukan pengawasan protokol kesehatan. Banyak daerah juga membuat kebijakan tambahan sesuai kondisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bukan hanya pelaksana pemerintah, namun juga bagian dari jaringan kerjasama. Masyarakat sipil dan relawan juga memiliki peran besar. Banyak relawan membantu sosialisasi, protokol kesehatan, membantu tracing kasus, dan menyalurkan bantuan sosial. BNPB mencatat puluhan ribu relawan terlibat dalam penanganan COVID-19. Tanpa bantuan relawan, pemerintah akan kesulitan menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Sektor swasta dan BUMN ikut terlibat dengan menyediakan alat pelindung diri, fasilitas isolasi, vaksinasi karyawan, dan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. Pemerintah juga menyoroti klaster perkantoran sebagai bukti bahwa dunia usaha harus ikut bertanggung jawab dalam penanganan pandemi. Selain aktor dalam negeri, organisasi internasional seperti WHO juga terlibat. WHO memberikan panduan teknis tentang penanganan COVID-19 yang digunakan pemerintah Indonesia sebagai acuan kebijakan kesehatan. Namun, penerapan network governance juga menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah koordinasi yang belum rapi, terutama di awal pandemi ketika kebijakan pusat dan daerah belum selalu sejalan.
Hambatan kedua yaitu perbedaan kemampuan antar daerah baik dari sisi fasilitas, kesehatan maupun tenaga medis. Hambatan ketiga adalah kurangnya kepercayaan masyarakat, terutama ketika informasi dari pemerintah berubah-ubah. Walaupun begitu, hambatan ini justru menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 melibatkan banyak pihak dengan kemampuan dan kepentingan yang berbeda. Ini adalah ciri dari tata kelola berbasis jaringan, bukan sistem komando tunggal. Model tata kelola yang berkembang di Indonesia dapat disebut Hybrid Collaborative Network Governance, yang artinya pemerintah tetap menjadi aktor utama, namun membuka ruang kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, relawan, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan penghubung, bukan satu-satunya pelaksana kebijakan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan network governance karena pandemi adalah masalah besar yang membutuhkan kerjasama banyak pihak. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam menghadapi krisis di masa depan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun juga harus membangun kerjasama dan jejaring yang kuat dengan berbagai aktor. Menjawab soal yang kedua, masalah stunting adalah masalah publik yang rumit dan saling berkaitan. Stunting tidak hanya soal kesehatan anak, namun juga berhubungan dengan kemiskinan, cara orang tua mengasuh anak, kondisi lingkungan, pendidikan ibu, serta akses layanan dasar. Karena itu, penanganan stunting tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh satu instansi pemerintah atau menggunakan cara kerja birokrasi yang kaku dan hierarkis. Dalam kondisi seperti ini, paradigma New Public Governance menjadi relevan untuk melihat bagaimana program Kader Surabaya Hebat dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya. Paradigma ini menekankan bahwa masalah publik sebaiknya ditangani melalui kerjasama banyak pihak, bukan hanya oleh pemerintah secara sederhana. New Public Governance menjelaskan bahwa pelayanan publik dilakukan melalui kerjasama dalam jaringan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mengatur dan melaksanakan kebijakan, namun juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang menghubungkan berbagai pihak. Masalah publik tidak diselesaikan secara top-down, melainkan melalui partisipasi dan kolaborasi. Jika dilihat dari praktiknya, program Kader Surabaya Hebat sangat mencerminkan prinsip New Public Governance. Pemerintah Kota Surabaya tidak bekerja sendiri dalam menangani stunting, namun membentuk jaringan aktor yang melibatkan puskesmas, kelurahan, PKK, kader masyarakat, dan keluarga sasaran. Kader direkrut dari warga setempat, sehingga mereka memahami kondisi lingkungan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam konsep New Public Governance, keterlibatan kader ini disebut sebagai co-production layanan publik, yang artinya masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, namun juga ikut terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Kader Surabaya Hebat tidak hanya menyampaikan informasi kesehatan, namun juga mendampingi keluarga yang beresiko stunting, memberikan edukasi gizi, memantau pertumbuhan balita, serta mendata kondisi sosial ekonomi warga. Hal ini menunjukkan bahwa layanan publik dihasilkan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Program ini juga menunjukkan pola kerja berbasis jaringan, di mana pemerintah Kota Surabaya menghubungkan berbagai aktor lintas sektor melalui sistem koordinasi yang fleksibel.
termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Kader dapat membantu mengumpulkan data warga melalui aplikasi, sehingga kondisi stunting dapat dipantau secara cepat dan akurat. Dalam sudut pandang New Public Governance, penggunaan data bersama ini termasuk penting karena membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Yang hasilnya pendekatan berbasis kerjasama ini terbukti efektif. Data pemerintah menunjukkan bahwa angka stunting di kota Surabaya turun sangat dahsyat. Dari sekitar 28% pada tahun 2021 menjadi di bawah 2% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan, tapi juga membutuhkan pendekatan sosial berbasis komunitas, seperti yang dilakukan melalui Kader Surabaya Hebat. Meskipun demikian, penerapan public governance dalam program ini masih menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama adalah perbedaan kemampuan antar kader. Tidak semua kader memiliki tingkat pemahaman kesehatan dan kemampuan penggunaan teknologi yang sama. Padahal dalam kerjasama berbasis jaringan, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap aktor yang terlibat. Hambatan kedua adalah koordinasi antar pihak. Karena melibatkan banyak aktor, koordinasi menjadi lebih kompleks. Terkadang terjadi perbedaan cara kerja atau prioritas antar kader, puskesmas, dan perangkat kelurahan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih atau kebingungan peran. Hambatan ketiga berkaitan dengan budaya birokrasi. Walaupun program ini dirancang secara kolaboratif, dalam implementasinya masih banyak kecenderungan birokrasi yang bekerja secara hierarkis. Dalam paradigma New Public Governance, pemerintah seharusnya lebih berperan sebagai pihak yang memberdayakan masyarakat. Jika pola pikir lama ini masih bertahan, maka peran kader bisa menjadi kurang optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Kader Surabaya Hebat merupakan contoh nyata penerapan paradigma New Public Governance dalam penanganan stunting. Program ini melibatkan banyak aktor, mendorong partisipasi masyarakat, dan menggunakan data sebagai dasar kebijakan. Namun, agar program ini berkelanjutan dan semakin efektif, diperlukan peningkatan kapasitas kader, koordinasi yang lebih kuat, serta perubahan cara pandang birokrasi agar benar-benar sesuai dengan prinsip New Public Governance. Menjawab soal yang ketiga, paradigma New Public Governance atau NPG muncul karena cara lama pemerintah dalam mengelola urusan publik sudah tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Masalah publik sekarang tidak lagi sederhana. Isu seperti stunting, pandemi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial adalah masalah yang saling berkaitan satu sama lain. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu dinas atau satu lembaga pemerintah saja. Pada masa sebelumnya, pemerintah banyak menggunakan pendekatan all public administration. Dalam pendekatan ini, birokrasi bekerja secara hierarkis dan kaku. Secara keputusan berasal dari atas, sementara masyarakat hanya menerima kebijakan. Cara ini mungkin efektif untuk urusan administrasi rutin, namun menjadi kurang efektif ketika berhadapan dengan masalah yang membutuhkan respon cepat dan pemahaman kondisi masyarakat di lapangan. Akibatnya, banyak kebijakan yang baik di atas kertas, namun sulit diterapkan di masyarakat. Kemudian muncul paradigma New Public Management.
yang menekankan efisiensi, kinerja, dan logika bisnis. Pemerintah mulai meniru cara kerja sektor swasta agar pelayanan menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Fokus yang terlalu besar pada efisiensi sering membuat kerjasama antar instansi dan peran masyarakat menjadi lebih terabaikan. Masyarakat lebih sering diposisikan sebagai pelanggan, bukan sebagai mitra. Disinilah New Public Governance hadir sebagai solusi. NPG memandang bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor yang mampu menyelesaikan masalah publik. Pemerintah hanyalah satu bagian dari jaringan kerjasama yang lebih luas, yang melibatkan masyarakat, organisasi sosial, komunitas lokal, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dibentuk dan dijalankan melalui kerjasama, bukan perintah sepihak. Contoh pertama penerapan New Public Governance dapat dilihat dalam pengelolaan sampah perkotaan. Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah tempat pembuangan akhir atau armada pengangkut. Sampah berasal dari aktivitas rumah tangga, usaha, dan pola konsumsi masyarakat. Karena itu, banyak pemerintah daerah melibatkan bank sampah, komunitas lingkungan, sekolah, UMKM, dan sektor swasta. Pemerintah menyediakan aturan dan fasilitas, kemudian masyarakat memilah sampah dari rumah, komunitas mengelola bank sampah, dan sektor swasta mendukung proses daur ulang. Melalui kerjasama ini, volume sampah dapat dikurangi dan kesadaran masyarakat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi banyak pihak lebih efektif daripada pemerintah bekerja sendiri. Contoh kedua adalah pengembangan desa wisata dan ekonomi lokal. Jika pemerintah hanya membangun infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat, program desa wisata sering tidak berkelanjutan. Dalam pendekatan New Public Governance, pemerintah bekerja sama masyarakat desa, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, dan pihak swasta. Masyarakat dilibatkan sebagai pengelola homestay, pemandu wisata, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali penuh. Dengan cara ini, program tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, namun juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dari dua contoh tersebut, terlihat bahwa New Public Governance lebih relevan karena mampu menjawab kompleksitas masalah publik. Pendekatan ini mendorong kerja sama partisipasi dan pembagian peran antar aktor. Pemerintah menyadari keterbatasannya dan membuka ruang bagi masyarakat dan pihak lain untuk terlibat secara aktif. Kesimpulannya adalah New Public Governance menjadi solusi karena kebijakan publik saat ini tidak bisa lagi dijalankan secara sepihak. Melalui jejaring kerjasama dan partisipasi masyarakat, kebijakan menjadi lebih efektif dan lebih mudah diterima, dan lebih berkelanjutan. Kemudian pemerintah tidak lagi bekerja sama sendiri, namun bersama-sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan publik. Sekian penjelasan saya untuk menjawab soal evaluasi akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.